terus membacanya. Di kitab Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-18, saya membaca satu kalimat yang sangat-sangat luar biasa. Kalimat itu berbunyi demikian. Perkataan Yesus Kristus, pasal yang ke-28 ayatnya yang ke-18 dari kitab Matius. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di langit dan di bumi. Jadi Yesus Kristus itu berkuasa di langit dan di bumi. Saya kembali buka, saya punya kitab Al-Quran dan saya membuka di dalam kalau bohong itu jangan sampai ketahuan. Dan saya membuka di dalam Penuh bohong. Ini adalah BH Udin. Modal BH bolong. Maaf, maksud saya BH Udin alias Burhanuddin, pendeta Kristen dengan kemampuan memanipulasi dan mencampur adukan ajaran Kristen dengan Islam. Membuka di dalam surat 3 Ali Imran ayat yang ke-45. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada hambanya Nabi Muhammad. Nah, lalu Nabi Muhammad menuliskannya di dalam sebuah ayat di dalam Halo. Konslet otaknya. Apakah kalian masih percaya kalau si Burhanuddin adalah murtadin mantan haji? Orang ini sangat terlihat banget bahlulnya dengan mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada hambanya Nabi Muhammad. Nah, lalu Nabi Muhammad menuliskannya di dalam sebuah ayat di dalam Ali Imran 3 ayat yang ke-45. Allah berfirman di dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 48-49 yang artinya, dan engkau Muhammad tidak pernah membaca sesuatu kitab sebelum Al-Quran, dan engkau tidak pernah menulis suatu kitab dengan tangan kananmu. Sekiranya engkau pernah membaca dan menulis, niscaya ragu orang-orang yang mengingkarinya. Sebenarnya, Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang jelas di dalam dada orang-orang yang berilmu. Hanya orang-orang zalim yang mengingkari ayat-ayat kami. Perlu diingat ya sahabat, dia sudah jadi orang Kristen. Konten murtadin ini sering melibatkan kostumisasi pasal-pasal dalam Bible untuk dicocok-cocokkan dengan ayat-ayat suci di dalam Al-Quran. Ali Imran 3 ayat yang ke-45. Demikian. Isabnu Maryamah wajiham fid dunya wal akhirah. Apa artinya? Sesungguhnya Isa anak Maryam atau Yesus Kristus putra Maryam, dialah yang terbesar di dunia dan di akhirat. Tentu saja kekristenan ya keberatan. Ya kita tahu teman sekalian bahwa semuanya itu rekayasa. Entah normal, entah enggak, kan? Perlu dipertanyakan itu. Saya menggabungkan antara surat Ali Imran 3:45 dengan Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-18. Matching, cocok. Satu nama yang disebutkan oleh dua kitab ini, nama Yesus Kristus yang berkuasa di langit dan di bumi, nama Isa Al-Masih yang berkuasa di dunia dan di akhirat. Itu memang diajarkan untuk terus berbohong, untuk mempromosikan agama mereka. Benar-benar ngeri gegen pressing MU ya. Jika kita teliti bacaan Al-Quran dari Murtadin Burhanuddin itu, sangat menggelikan ya sahabat. Surah Ali Imran ayatnya yang ke-45 tersebut, itu kan panjang. Tetapi Murtadin ini berusaha menipu dengan cara membaca hanya beberapa baris dari ayat tersebut. Udah ambil satu ayat, dipotongnya pula bacaannya. Inilah sifat oten, mirip sekali dengan syaiton. Astaga. Berusaha mengingkari ayat-ayat Allah yang maha tinggi, lagi maha suci. Kemudian si Murtadin membacakan arti dari ayat tersebut dengan tidak sebenarnya. Nah, jika si Murtadin ini meyakini Bible dari pasal yang disajikan tersebut cocok dengan surah Ali Imran di ayatnya yang ke-45, maka si Murtadin wajib mengakui bahwa Nabi Isa dan Yesus hanyalah seseorang yang dilahirkan. Kata lainnya, Nabi Isa atau Yesus hanyalah seorang manusia yang diutus oleh Allah.
Al-Quran menceritakan bahwa bukan Nabi Adam yang terbesar di dunia dan akhirat, bukan Nabi Ibrahim, bukan Nabi Daud, bukan Nabi Sulaiman, bukan Nabi Musa, bukan Nabi Zakaria, bukan Nabi Nuh, bukan Nabi Ayub, bukan nabi-nabi yang lain. Tetapi Al-Quran menceritakan bahwa yang terbesar di dunia dan di akhirat adalah Isa putra Maryam, atau di dalam Bible Yesus Kristus anak Maryam. Saya menyimpan perkataan itu, lalu saya Sibuk mencari hiburan kan. Ya contohnya orang nonton video ini lah. matching, cocok. Produksi video yang tentunya akan menimbulkan keresahan antar umat beragama. Terutama keresahan itu akan dirasakan oleh umat Islam. Ya, mungkin narasinya itu nggak baik untuk dijadikan edukasi atau teladan bagi yang merasa menjadi jemaatnya. Tapi kalau saya pribadi, cocoknya ya dibahas dengan santai, karena narasi Burhanuddin ini sangat pas jika disandingkan dengan Liga lawak aja lah, banyak pemain lawak tu. nah, benar, lawak-lawak saja. Jadi saya baca setiap malam ini Bible karena memberikan pengetahuan. Lalu saya ketemu dengan kisah Nabi Ibrahim, atau di dalam Bible ini Abraham. Dan Abraham mempersembahkan, dalam Bible ini Abraham mempersembahkan anaknya Ishak. Sementara di dalam Al-Quran tidak dijelaskan bahwa Tuhan Abraham atau Nabi Ibrahim mempersembahkan anaknya, tetapi disebut anaknya yang tunggal. Penipu dalam nama agama. Sip. Oh. Murtadin Burhanuddin seringkali membuat narasi yang dimana isinya bohong semua. Orang ini membangun kebohongan demi kebohongan, mulai dari ngaku-ngaku sebagai murtadin, mantan haji, dan lahir dari keturunan dari haji. Tetapi aneh, seorang mantan haji kok nggak ngerti dengan kisah anak dari Nabi Ibrahim. Orang Islam awam sekalipun, insya Allah tahu tentang kisah Nabi Ibrahim dan putranya yang sabar, yaitu Nabi Ismail. Padahal, dia pendeta. Tetapi mengapa cara pengajarannya itu hanya memanfaatkan tipu daya dengan menjadikan pasal-pasal di Bible, kemudian dicampur adukan dengan ayat-ayat suci Al-Quran dengan seenaknya, alias benar-benar ngawur. Memang sih, kalau si Burhanuddin ini bukan seseorang yang ahli dalam membahas Al-Quran, tetapi dia adalah orang yang sangat berani dalam hal memelintir ayat-ayat suci Al-Quran dengan mengandalkan imajinasinya. Dengan ilmu yang minim, dia mampu membius serta menjadikan banyak orang awam ada aja yang percaya dengan tipu dayanya. Baiklah sahabat, saya cukupkan videonya sampai di sini. Jangan lupa subscribe bagi kalian yang baru tahu channel ini. Kemudian like and share ke seluruh mancanegara, supaya lebih banyak lagi orang yang mendapatkan edukasi dan hiburan secara gratis. Nggak lupa saya ucapkan terima kasih kepada kalian yang masih stay dan mendukung kami dalam membendung para oknum yang suka sekali mencampur adukan antara kebenaran dengan yang batil. Ingat ya sahabat, jangan sampai murtad. Saya pamit undur diri. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum.